Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan semuanya, perkenalkan nama saya D. Aziz Abdul Latif sebagai calon presiden BEM NM FHUA. Dan saya Diki Wahyudi sebagai calon wakil presiden BEM NM FHUA. Nah, di sini teman-teman, kami sebelumnya telah memaparkan kepada teman-teman semuanya terkait dengan visi misi kami, tagline kami maupun jargon kami. Tagline kami yaitunya berdedikasi bersama D. Aziz Diki beraksi. Nah, di sini teman-teman semuanya, tentunya ketika kita sudah mengikrarkan diri bahwa visi kita adalah ini, misi kita adalah ini, tentu harus ada program-program konkret yang nantinya akan kita laksanakan. Nah, pada saat ini kita sama-sama akan membahas dan juga memberikan gagasan kepada teman-teman semuanya ketika kami nantinya terpilih menjadi presiden maupun juga wakil presiden BEM NM FHUA. Kami akan menawarkan program-program yang akan kami laksanakan. Dan fokus kami pada saat ini ada di dua sisi. Pertama ada program unggulan dan kedua adalah program tetap. Di mana program unggulan yang nantinya akan kita bahas. Karena program tetap program tetap sejatinya adalah program yang pada tahun ini sudah diselenggarakan oleh BEM yang menjabat pada tahun ini. Betul. Dan kedepannya akan kita teruskan. Iya, betul sekali. Dan sekarang tentunya fokus kita adalah kepada program-program unggulan yang nantinya akan kita bawa dan akan kita kerjakan setelah kita semua nantinya, kalau seandainya teman-teman mengamanahkan kita menjadi presiden maupun wakil presiden. Itu. Baik kawan-kawan semuanya, terkait program unggulan adalah program yang nantinya akan kami gagas yang sebelumnya tidak ada pada BEM angkatan yang saat ini. Kemudian program unggulan juga termasuk di dalamnya adalah program-program yang sebelumnya sudah ada, namun kami akan mereformasi program tersebut menjadi program yang tingkatannya akan lebih tinggi lagi dan cakupannya akan lebih luas lagi, seperti itu. Makanya kami namakan adalah program unggulan. Dan teman-teman semuanya, program unggulan tersebut akan kami fokuskan terhadap 5 aspek. Yang pertama fokusnya terhadap kesejahteraan mahasiswa, kemudian yang kedua terhadap pengembangan sumber daya mahasiswa, dan yang ketiga terhadap solidaritas internal, yang keempat adalah hubungan luar negeri, dan yang kelima terhadap pengabdian masyarakat. Nah, dari 5 fokus tersebut akan kami jabarkan satu persatu program-program apa saja yang nantinya akan berkaitan dan juga akan mewujudkan terwujudnya 5 aspek tadi terhadap program-program yang nantinya akan kita laksanakan, seperti itu. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai aspek kesejahteraan mahasiswa. Program kami mengenai aspek kesejahteraan mahasiswa ini yaitu terkait dengan beasiswa gotong royong. Nah, akhir-akhir ini permasalahan yang terjadi saat ini adalah banyak dari mahasiswa Fakultas Hukum yang berada mungkin saja dalam taraf ekonomi yang rendah, namun mereka mendapatkan UKT yang cukup tinggi. Betul. Ya, jadi di sini kami menawarkan beasiswa gotong royong ini untuk menjadi solusi terkait masalah ini. Selain kami juga melakukan audiensi nantinya, tentu beasiswa gotong royong ini hadir kepada teman-teman yang nantinya akan sangat membutuhkan dana secara cepat, seperti itu teman-teman semuanya. Sehingga beasiswa gotong royong ini sumbernya dari Sumbernya, kenapa kita sebut dengan beasiswa gotong royong? Betul, ya. Karena dari sumbernya itu sendiri, itu adalah dari kita. Yeah. Dari kita maksudnya, mungkin saja dari para alumni, kemudian para dosen, kemudian bahkan dari mahasiswa aktif itu sendiri. Betul. Karena sejatinya ada kawan-kawan kita yang mahasiswa aktif juga, yang dia mau berbagi, sehingga nanti sedikit banyaknya kita analogikan. Pada saat ini mahasiswa Fakultas Hukum yang aktif setiap angkatan itu misalkan 300 orang. Kalau seandainya kita ambil saja 200 per angkatan, dalam 5 angkatan ataupun 4 angkatan yang aktif, ada 300 dikali 4 itu udah 1.200 orang. Nah, kita misalkan ratakan ada 1.000 orang yang menyumbang uang semisal harganya 20.000 menyumbangkan. Nah, kalau misalkan kita kalikan itu sudah ada 20 juta. Kemudian juga kita selain untuk mengandalkan uang dari teman-teman kita dari mahasiswa aktif, juga ada misalkan dari alumni.
alumni kita banyak yang sudah sukses, mereka juga banyak ingin berbagi, sehingga kita akan membangun hubungan dengan alumni itu bukan hanya ketika kita ada acara kita minta dana kepada mereka, bukan, tapi kita berikan juga kesempatan kepada mereka untuk memberikan sedikit upahnya itu dengan alasan bukan acara, tapi kepada kawan-kawan adik-adiknya itu yang membutuhkan, seperti itu. Sehingga kalau misalkan kita akumulasikan jumlah uang tersebut akan sangat-sangat sekali membantu teman-teman kita yang notabene kurang mampu, seperti itu. Ya. Kemudian ada apa lagi? Nah, selanjutnya yaitu program taksi. Taksi ini adalah akronim dari Tampung Aspirasi Kasih Solusi. Nah, permasalahannya saat ini adalah banyak dari teman-teman kita di Fakultas Hukum itu sebenarnya mereka memiliki permasalahan-permasalahan ataupun aspirasi-aspirasi, namun mereka kebingungan untuk menyampaikan kepada siapa untuk menyampaikan dan bagaimana caranya, mereka kebingungan gitu. Jadi di sini dengan adanya taksi ini kami berupaya bagaimana mahasiswa Fakultas Hukum menjadikan BEM itu sebagai wadah. Ya, jadi di sini kita akan sebagai penampung lah. Betul. Kita sebagai penampung aspirasi-aspirasi tersebut. Bisa melalui online, akan kita buka linknya ketika teman-teman nantinya akan menyampaikan aspirasi, ataupun secara langsung datang ke Sekre BEM, kami akan selalu terbuka untuk teman-teman semuanya untuk menampung aspirasi. Dan pada saat itu juga ketika memang kita perlu untuk tatap muka, kita akan langsung kasih solusi. Pun kalaupun seandainya itu hanya permasalahan-permasalahan yang tidak perlu kita tatap muka, kita nanti akan kasih informasi tersebut terhadap masalah-masalah yang nantinya akan teman-teman hadapi, seperti itu. Program kami selanjutnya adalah Kawal Isu LMI. Apa itu isu LMI? Adalah isu-isu yang berkembang di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Ya, terkait permasalahan lokal, tentu kita akan kaji terhadap isu-isu yang berkembang di tingkat fakultas maupun juga tingkat universitas. Program konkretnya adalah bahwa kepengurusan BEM tahun ini telah mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung terkait peraturan perundang-undangan, tepatnya di Permenristekdikti nomor 36 tahun 2016 tentang BKT UKT, yang mana poin yang diajukan itu adalah terkait uang pangkal terhadap mahasiswa mandiri. Nah, di sana kami telah judicial review-nya sudah masuk, nanti kita akan kawal terus dengan membentuk tim judicial review itu. Kemudian yang kedua adalah terhadap pengawalan laporan yang telah diajukan oleh kepengurusan BEM tahun ini juga ke Ombudsman terhadap audiensi uang kuliah juga, UKT juga, yang mana terlapornya itu adalah Wakil Rektor 2 dan juga Rektor. Jadi pengurusan BEM tahun ini telah mengajukan 2 kali laporan kepada Ombudsman, dan tentu kita harus memfollow up itu. Nah, seperti itu. Kalau untuk isu-isu nasional maupun internasional nantinya, kalau nasional ataupun internasional, selain kami melaksanakan aksi nantinya, tentu kita akan rutin mengadakan kajian-kajian yang nantinya akan dipost di media sosial yang kami miliki di BEM FHUA, dan yang nantinya kalau misalkan kami terpilih akan kami bentuk media sosial tersebut. Gitu. Fokus kami yang kedua adalah terhadap pengembangan sumber daya mahasiswa. Nah, pada fokus ini kami memiliki 6 program. Yeah. Yang pertama yaitu reformasi LKM MTD. Mengapa kami menyebutnya dengan reformasi LKM MTD? Itu karena sejatinya pada tahun ini itu sudah tahun kemarin itu sudah dilaksanakan agenda ini. Namun pada tahun berikutnya kami berencana untuk melakukan pengembangan dan reformasi tentunya dalam hal ini. Kemudian yang kedua adalah program terkait reformasi PKM. PKM ini sejatinya telah kita laksanakan di tahun 2018 kemarin terhadap mahasiswa baru, namun hanya sebatas workshop dan sosialisasi PKM saja, karena memang itu target utama program itu dilaksanakan pada tahun kemarin. Namun ketika nantinya kita terpilih nanti, insya Allah kita akan usahakan untuk melakukan pendampingan sampai nantinya adik-adik yang nantinya akan mengusulkan diri ataupun mengusulkan timnya untuk mengikuti PKM ini bisa tembus ke PIMNAS. Nah, sehingga cita-cita mahasiswa hukum Gopimnas yang menjadi jargon kita pada saat itu bisa tercapai seperti itu. Dan kita akan koordinasikan dengan dekan melalui bagaimana teknisnya
apakah melibatkan dosen dan dosen mana saja nantinya akan kita ikut sertakan, sehingga mahasiswa nanti kita akan arahkan dosen pembimbing mana yang akan mereka dapatkan untuk membimbing mereka untuk menuju Bimnas, seperti itu. Dan kemudian yang ketiga adalah hukum award. Hukum award ini sejatinya cita-cita dari BEM Fakultas Hukum tahun ini, namun belum terlaksana karena ada beberapa kendala, sehingga program yang sejatinya sangat bagus ini belum bisa diangkatkan. Nah, jika nantinya kami diamanahkan oleh teman-teman semuanya terpilih, maka kami akan kembali mengangkat Hukum Award ini sebagai ajang untuk memberikan penghargaan kepada UKF terbaik ataupun juga UKF yang aktif, dan juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang nantinya bisa kita berikan kategori-kategori tertentu, sehingga penghargaan-penghargaan ini diharapkan akan menjadi bentuk apresiasi kita terhadap mahasiswa-mahasiswa yang aktif baik di bidang akademik maupun juga non akademik, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mau Pres FH Go Nasional. Nah, di sini posisinya BEM akan berupaya untuk membantu pihak fakultas pertama, yaitu untuk mensosialisasikan dulu, kemudian juga akan membantu untuk menyeleksi mahasiswa berprestasi pertama di tingkat fakultas dulu, kemudian di tingkat universitas, dan nantinya kita tentu akan berharap mahasiswa dari FH ini akan berprestasi di tingkat nasional. Iya, jadi kita nantinya akan membantu fakultas untuk memilih mahasiswa hukum yang nantinya akan dikirim ke tingkat universitas, dan universitas nanti mudah-mudahan dari fakultas hukum yang akan membawa nama baik menjadi mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Kemudian yang kelima adalah moot court competition dan juga karya tulis ilmiah competition. Karena sejatinya di fakultas hukum dua cabang bidang akademik ini belum terperhatikan lebih jauh oleh fakultas, sehingga mahasiswa yang dikirim ke tingkat nasional itu belum terseleksi dengan baik, sehingga memang fakultas menginginkan kemarin itu ketika kita sharing dengan pimpinan bahwa kita harus ada alur kaderisasi untuk penyeleksian tim moot court dan juga karya tulis, sehingga memang dengan adanya kompetisi tersebut kami berharap bahwa orang-orang yang akan disiapkan fakultas untuk mewakili fakultas keluar itu adalah orang-orang yang memang sudah teruji kemampuan dan juga kualitasnya, seperti itu. Dan yang terakhir dalam aspek pengembangan sumber daya mahasiswa ini adalah yang keenam, yaitu Focus Group Discussion atau FGD, yang nantinya fokusnya itu terhadap isu politik dan juga isu hukum. Nah, yang mana kita mengusahakan agar setiap bulannya atau minimal 2 bulan sekali, kalau dan tentatif waktunya, ketika ada isu-isu yang memang sangat hangat untuk diperbincangkan, kami akan mengundang beberapa orang ataupun ahli-ahli yang memang nantinya bisa memberikan informasi terkait isu tersebut, dan juga kita akan mengundang UKF-UKF sebagai ajang silaturahmi juga. Kita berdiskusi bersama di sana, sehingga hasilnya nanti berupa notulensinya akan kita posting di web BEM Fakultas Hukum Universitas Andalas. Fokus kami yang ketiga adalah solidaritas internal. Nah, pada fokus yang ketiga ini kami memiliki 3 program. Yang pertama yaitu yang kami sebut dengan Perahu atau Pesta Rakyat Hukum. Nah, di Pesta Rakyat Hukum ini di mana kami merencanakan 1 minggu itu adalah wadah bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk berkreasi, baik itu di bidang akademik, seni maupun olahraga, dan itu akan dilaksanakan selama 1 minggu. Selain daripada bidang akademik, seni maupun olahraga, kami nantinya juga akan mengkolaborasikan kegiatan Perahu ini dengan agenda Hukum Award. Kemudian juga ada nantinya Alumni Day. Nah, di sini kita akan mengundang para alumni-alumni, dan kita juga nanti bisa mendiskusikan terkait dengan beasiswa gotong royong tadi. Ya, betul. Sehingga nantinya dua aspek, baik itu mahasiswa aktif ataupun juga mahasiswa yang notabene kita sebut alumni, itu akan terjalin kembali hubungannya. Jadi pesta ini bukan hanya untuk mahasiswa aktif saja, tetapi juga untuk alumni. Kemudian yang kedua adalah Porseni.
Porseni itu merupakan singkatan dari Pekan Olahraga dan Seni. Sejatinya nantinya Porseni ini akan kita masukkan dalam program Kementerian Seni dan Olahraga untuk harinya ataupun waktunya bisa kita masukkan dalam perahu ataupun dalam hari terpisah seperti itu. Sehingga di sana nantinya teman-teman kita akan menunjukkan kreativitasnya dalam bidang seni dan olahraga, dan kita bisa melihat bahwa mahasiswa Fakultas Hukum ini selain mereka intelektual akademiknya cerdas, tetapi juga dalam bidang seni dan juga olahraganya juga mereka bisa terasah seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu program Kawal Support Agenda Angkatan. Perlu diketahui bahwa setiap tahunnya setiap angkatan memiliki agenda tahunan, dan BEM pada saat ini belum secara langsung menginstruksikan kepada staf ataupun beberapa kementerian untuk ikut mengawal ataupun juga membimbing setiap angkatan dalam pelaksanaannya, baik itu pembimbingan pendanaan ataupun juga pelatihan seperti itu. Memang ada beberapa anggota BEM yang ikut langsung terjun seperti melatih inaugurasi dan lain sebagainya, namun tidak diinstruksikan secara resmi. Nah, pada saat ini seandainya nanti kami terpilih, maka kami akan menginstruksikan kementerian-kementerian yang memang berkaitan dengan agenda yang akan diangkat oleh angkatan tersebut untuk mengawal dan juga membimbing sekaligus mensupport agenda angkatan tersebut seperti itu. Baik teman-teman semuanya, fokus kami yang keempat yaitu terhadap hubungan luar negeri. Di sini kami memiliki 3 program unggulan yang nantinya akan kami angkat ketika kami terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden BEM NM FHUA. Program yang pertama adalah strukturalisasi aliansi BEM FH se-Sumatera Barat. Perlu diketahui teman-teman semuanya bahwa kepengurusan BEM tahun ini telah melaksanakan hubungan yang cukup baik dengan BEM Fakultas Hukum Sumatera Barat, namun belum ada kejelasan terkait strukturalisasi, sehingga program-program yang nantinya akan dicapai itu belum ada tampak begitu jelas teman-teman semuanya. Sehingga kami di sini berencana akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperjelas strukturalisasi tersebut agar nantinya program-program yang akan kita laksanakan oleh BEM Fakultas Hukum se-Sumatera Barat khususnya bisa lebih diperjelas lagi teman-teman semuanya. Yang kedua, program kami adalah Alumni Day. Nah, seperti yang telah kami paparkan di awal tadi, bahwasanya kita memiliki satu program yang bernama Perahu. Yeah. Jadi alumni Day ini akan kita masukkan ke dalam 1 hari di agenda Perahu tersebut. Yeah. Di mana ini adalah ajang atau waktunya bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum untuk lebih mengenal lagi alumni-alumninya. Tentu alumni kita saat ini sudah banyak yang menjadi hakim, jadi jaksa, ataupun yang memiliki perusahaan sendiri. Betul. Nah, selain itu kita juga bisa berkomunikasi terkait dengan beasiswa gotong royong yang kita paparkan di awal tadi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada program magang namanya. Nah, setelah nantinya ini merupakan sebenarnya follow up dari Alumni Day, yang mana nanti kita akan mengetahui alumni-alumni kita yang memang sudah memiliki perusahaan yang cukup besar ataupun juga yang perusahaan yang masih belum terlalu besar juga, nantinya akan kita ajak untuk bekerjasama, sehingga mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin mencoba untuk magang di perusahaan-perusahaan itu akan kita hubungkan dengan alumni tersebut seperti itu. Jadi selain nantinya kita akan komunikasikan beasiswa gotong royong, juga akan banyak sekali manfaat yang akan kita rasakan dengan adanya Alumni Day. Termasuk salah satunya adalah untuk meningkatkan program magang kita yang sejatinya di kita belum ada. Dan ini juga merupakan cita-cita yang diimpikan oleh dekan kita pada saat ini, yang mana ingin sekali ada di Fakultas Hukum ini mahasiswanya banyak yang magang untuk bekal mereka nanti bekerja di setelah lulus nanti seperti itu. Yang kelima, fokus kami adalah pengabdian masyarakat. Program utamanya adalah FHUA 3M, yaitunya mengajar, membina, dan mengabdi. Jadi pada pengurusan BEM tahun ini kita telah berhasil mengangkatkan sebuah program namanya Desa Binaan. Namun pada saat ini fokusnya hanya kepada anak-anak ataupun juga adik-adik kita yang masih usia SD. Nah, jadi
kami ingin melanjutkan program tersebut, namun ingin meningkatkan lebih lagi program tersebut sehingga nanti cakupannya bukan hanya ada anak-anak saja, tetapi juga kepada masyarakat yang ada di lingkungan sana. Kami akan memberikan pengabdian semacam nantinya akan pelatihan kerajinan ataupun hal-hal yang nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat tersebut seperti itu. Sehingga dinamakanlah 3M tersebut. Jadi kita bukan hanya mengajar, kita juga mengabdi dan juga nanti di sana kita akan membina masyarakat di sana seperti itu. Kemudian program tersebut bukan hanya nantinya akan digawai oleh BEM saja, tetapi kita berencana untuk membuka open recruitment kepada teman-teman semuanya yang ada di Fakultas Hukum yang ingin mengabdikan dirinya kepada masyarakat, sehingga nantinya ilmu yang mereka miliki itu bisa disalurkan seperti itu, ilmu kerajinan-kerajinannya ataupun juga ilmu dalam bakat mengajarnya bisa mereka salurkan, sehingga 3M ini bukan milik BEM tapi milik Fakultas Hukum Universitas Andalas seperti itu. Baik teman-teman semuanya, kita telah memaparkan seluruh program-program unggulan yang nantinya akan kami angkat dan akan kami bawakan ketika nantinya kami diamanahkan oleh kawan-kawan semuanya untuk menjadi presiden dan juga wakil presiden BEM Negara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas. Nah, kawan-kawan semuanya, selain program unggulan yang nantinya akan kami bawakan juga, telah disinggung juga di awal bahwa kami juga akan tetap melaksanakan program-program yang telah digagas dan juga dilaksanakan oleh kepengurusan BEM tahun ini, kawan-kawan semuanya. Seperti halnya ada Dekan Cup, Bintang Aktivis Kampus, Eksekutif Muda, Sehari Bersama Dekan, audiensi banding UKT, sambutan mahasiswa baru, semuanya akan kami laksanakan dan juga harapannya kami akan terus meningkatkan program tersebut. Karena teman-teman semuanya, kawan-kawan semuanya, pada saat ini kawan-kawan telah melihat, telah menyaksikan dan juga merasakan bagaimana kepengurusan BEM tahun ini telah jauh meningkat dari kepengurusan BEM tahun sebelum-sebelumnya. Nah, dan kami berharap juga bahwa kepengurusan BEM setiap tahunnya itu ada peningkatan. Dan dengan program-program yang nanti akan kami gagas, kami berharap ketika kami diamanahkan oleh teman-teman semuanya, kami juga akan lebih meningkatkan kinerja BEM pada tahun yang akan kami pegang seperti itu, teman-teman. Untuk itu, kami mohon doa dan dukungannya kepada teman-teman semua terkait dengan apa yang telah kami paparkan tadi mengenai program-program unggulan kami. Itu dapat kami laksanakan ke depannya jika teman-teman mengamanahkan kami sebagai presiden dan wakil presiden BEM NM FHUA untuk tahun ini. Dan untuk itu, marilah kita satukan karya, bulatkan tekad untuk FHUA Jaya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.